CEO wanita baru saja masuk ke perusahaan. Ternyata dihentikan oleh satpam sendiri. Tolong scan kode area. CEO wanita langsung terdiam. Tolong scan kode area. CEO wanita cuma bisa menjelaskan dengan pasrah. Sudah scan saat masuk area tadi. Tolong scan kode area. CEO wanita benar-benar speechless. Siapa yang merekrut pria keras kepala ini? Kamu yang baru ya? Tolong kerja sama untuk wawancara kami. Dengan sabar yang habis, CEO wanita langsung bilang ke pria itu, nanti sopir akan datang dan memberitahu dia siapa saya. Setelah bilang begitu, dia melangkah masuk. Tapi pria itu langsung gesit menghalangi. Lalu muncul suara mekanis lagi, tolong scan kode area. Tak ada pilihan, CEO wanita cuma bisa gigit jari dan kesal. Meminta pria itu membawa kunci mobil. Tapi begitu pria itu pergi, CEO wanita langsung menerobos masuk. Pria itu langsung lompat dan menghalangi lagi. Sekali lagi berdiri tepat di depan CEO wanita. Saat itu CEO wanita hampir meledak marah. Dia marah dan mengambil kartu identitas pria itu. Kamu bakal kena masalah. Tapi pria itu tetap santai. Hanya menjelaskan sedang menjalankan tugasnya. CEO wanita yang kesal langsung menendang pria itu. Tapi sialnya dia malah terjatuh ke belakang. Berani banget. Xiao Yu, jangan pukul lagi. Dia satpam baru. Tapi pria itu yang tak pernah berubah tetap tenang. Meletakkan papan scan di depan CEO wanita. Saat itu, CEO wanita juga harus mengakui sikap kerja pria itu. Kerja bagus. Tapi pria itu tetap seperti mesin yang terpasang. Tolong scan kode area. Tak ada pilihan, kalau ketemu pria keras kepala begini. CEO wanita cuma bisa mengalah. Ternyata CEO wanita baru saja masuk kantor. Sudah dapat kabar kakek sakit parah. Sahabat langsung minta bagian keamanan mengirim satpam. Tapi siapa sangka yang dikirim malah pria dingin itu. Kok kamu lagi sih? Pak Su, sekarang keamanan perusahaan belum ada yang lain. Tidak ada cara lain, CEO wanita itu terpaksa ikut naik mobil. Tapi siapa sangka, begitu masuk mobil, suara mekanik pria itu langsung terdengar. Suaranya pun mulai berbunyi. Pak Su, tolong kenakan sabuk pengaman. Melihat pemuda itu, CEO wanita tahu juga. Kalau hari ini tidak pasang sabuk pengaman, mungkin tidak akan sampai tujuan. Jadi dia cuma bisa patuh pada pria itu dengan baik. Tapi begitu sampai ruang perawatan kaget, langsung bertemu dengan Bibi yang kejam. Ternyata Bibi yang menipu dirinya datang ke sini. Dia tidak hanya mengancam CEO wanita agar menyerahkan saham, tapi juga ingin memaksa CEO wanita menikah dengan keponakannya. Tapi siapa sangka CEO wanita langsung berteriak keras. 5927. Ke sini. Lalu CEO wanita dengan tegas menciumnya. Di depan tatapan semua orang yang tak percaya. Beritahu mereka bahwa kamu sudah punya tunangan. Anak orang kaya langsung mendekati pemuda itu. Nada bicaranya penuh ancaman. Naik. Ayolah. Bos Su, Anda bisa pergi sekarang. Setelah naik mobil, teringat ucapan Bibi yang melukainya parah. Ayahnya sekarang juga tidak diketahui keberadaannya. CEO wanita itu tak bisa menahan air mata kesedihan. Tapi saat dia menoleh, ternyata melihat si pemuda sedang mengelap bibirnya. Jangan sentuh bibirmu. Baik, Bos Su. Jangan jilat bibir juga. Saat itu CEO wanita itu menghadapi si pemuda. Dalam hati malah jadi sedikit panik. Ternyata dia cuma mau mencairkan suasana. Dengan bilang hari ini nggak scan kode itu salahnya dia sendiri. Tapi siapa sangka, pemuda itu malah serius bilang di depan kode tempat. Semua orang itu setara. Tapi reaksimu setelah itu kayak Bos Su banget. Kamu mau aku minta maaf ya? Baik. Bos Su, maafkan saya. Tidak perlu. Saya yang salah, kamu benar. Semoga kamu ke depan di pekerjaan. Tetap pertahankan sikap serius seperti ini. Jalan. Sementara di sisi lain, bibinya, demi merebut saham yang dipegang CEO wanita itu, juga memutuskan untuk bertindak keras. Malam itu, seorang botak berkacamata hitam menerobos masuk ke kantor. Di bawah ancaman botak itu, si gendut langsung ketakutan sampai kencing. Bos Su, Anda cari saya? Bos Su, hari ini saya bawa orang. Mau periksa kondisi properti kita. Ada perusahaan lain yang nawarin sewa mahal buat gedung kita. Pasti bibiku yang nyuruh kamu datang, ya?
Selama kontrak sewa masih berlaku, tanpa izin penyewa, pemilik tidak boleh masuk ke ruang penyewa seenaknya. Sebelum saya lapor polisi, mending kamu pergi saja. Nomor telepon polisi berapa? Ya, kayaknya 110 deh. Tolong teleponin. Saya mau lapor polisi. Ada yang melanggar perjanjian. Suka bikin onar. Saya mau cari perlindungan hukum. Bukannya kamu sudah janji sebelumnya? Bisa tunda bayar sewa? Meski aku pernah bilang begitu, terus kenapa? Ayo kita pergi. Hari ini kalian bisa masuk satu orang saja, aku kalah. Kendalikan dengan ketat. Usahakan jangan sampai ada yang masuk rumah sakit. Mainkan teknik pura-pura tapi mematikan. Berani. Gak apa-apa, Kak Yu, jangan gerak. Dasar bajingan. Aku bilang sama kamu, kalau bukan karena Kak Yu keselio kaki, kalian satu persatu sudah terlempar jauh. Kamu maju. Berhenti bertengkar. Berhenti. Kenapa? Aku mengaku salah. Tak ada yang boleh lewat. Perusahaan Xiao Huan hampir bangkrut. Untuk apa juga? Cepat pergi saja. Pukul dia untukku. Kalian sudah scan kode tempatnya semua? Aku sudah periksa lantai atas dan bawah. Semua orang sudah pergi. Pintu dan lampu sudah aku matikan. Cepat pergi dan lapor polisi. Orang-orang ini susah dihadapi. Ada apa? Baru datangnya? Iya, cepat pergi saja. Cemana? Aku kasih uang. Melindungi keamanan perusahaan adalah tugasku. Kode tempat. Kalau kamu, coba dulu face recognition. Aku. Jabat Tangon, yes. Cepat. Jangan pergi. Pak Wengi. Pulang dan bilang ke atasanmu, jangan bermimpi kosong. Ketemu sekali, pukul sekali. Siapa sih yang kamu panggil Kak UMU? Perusahaan. Prestasi kecil perusahaan. Pak Su, belakangan perusahaan tidak tenang. Kamu harus lebih hati-hati. Kenapa kamu terus lihat bibirku? Kamu apa? Sebenarnya tadi bilang mau naik gaji juga bukan tidak bisa. Omong kosong. Kamu kan mengurus perusahaan, bukankah itu sudah kewajibanmu? Lagi pula Pak Su bisa lupa sama kamu. Kenapa kamu bisa sendiri yang mengajukan hal ini? Kon. Pak Xie, yang baru datang, tidak tahu aturan. Haha. Tapi, hari ini kamu benar-benar tampil bagus. Malam ini makan hotpot. Kamu pesan banyak daging. Hotpot. Pulang kerja, makan saja sesuka hati.
Kalau tidak, kita makan bareng. Kamu bilang kalian sekelompok. Diusir keluar sama satu satpam. Satpam itu, aku tidak tahu dia pakai cara apa. Grup kami punya total 18 properti. Di antaranya 4 properti kamu bantu aku lancarkan. Kamu tahu kenapa? Karena masalah ini. Sangat mudah, siapa saja bisa melakukannya. Paham? Paham, Pak Su? Pergi sana. Meski 5% saham di tangan Sujing tak banyak. Tapi ini sangat penting. Masalah ini tidak boleh ditunda lagi. Kalau tidak, mending kamu bicara dulu sama dia. Seorang gadis. Jangan buat keributan sebesar itu. Gadis kecil itu sama seperti kakakku. Tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Harus kasih tekanan lebih padanya. Dia nggak bakal tahan lama lagi. Apa? Saham jadi milikmu. Saham jadi milikku. Kita saling ambil yang kita butuhkan. ITU. Aku sering datang ke toko ini. Memang agak kumuh, tapi daging di sana lumayan enak. Dagingnya lumayan. Oh iya, tadi Pak Su memanggilmu apa ya? 5927 kon. 5927, kamu lagi cari daging buat bos-bos ya? Dagingnya udah mau basi semua. Hei, jadi itu. Kak Xiaoyu hari ini di kantor ya? Aku ngomong gak sopan ya. Tapi sebenarnya dia diam-diam suka sama kamu. Hah? Nah, kamu kenapa sih? Kamu diam saja semalaman. Kamu ngapain sekarang? Haha. Kak Xiaoyu, dia omong kosong. Dia haha. Aku nggak seberuntung itu. Aku cuma dalam hati mikir aja, aku rasa aku nggak berani bayangin. Kak Xiaoyu, aduh. Lihat aku, kita jelas beda kelas dan status. Kon. Dia ngomong nggak benar. Tolong scan kode tempat ini. Hahaha. Rambut panjang, rambut panjang. Hahaha, rambut panjang. Jadi, teman-teman sekelas kita sekarang menulis naskah. Harus berpusat pada satu konflik yang berkelanjutan. Alur cerita. Prinsip dasarnya adalah konflik harus berkembang terus. Buka pintu.
Temukan harta karun. Perkembangan konflik harus berputar. Tak terduga. Puncak konflik harus penuh. Mengena di hati. Penyelesaian konflik harus cerdik. Belum selesai. Konflik. Setiap pertarungan adalah bagian dari sebuah babak cerita. Dan setiap babak punya pembukaan, pengembangan, perubahan, dan penutup. Jadi orang yang tidak berkontribusi pada kemajuan cerita. Jangan pernah ditulis sama sekali. Guru C. Kalau tulis kalimat pendek gimana? Aku cuma tanya, kalimat pendek itu kalimat juga kan? Haha ayah. Maaf ganggu sebentar. Maaf ya, hehe. Di dalam toko cuma ada kita dua meja aja. Nggak ada yang lain. Aku mau tanya kalian berdua. Kalian main game Honor of Kings, kan? Aku main, oke. Ayo, main bareng BR5. Tapi aku cuma bisa main Cai Wenji. Lagi kurang yang jadi healer nih. Ayo, duduk sini. Ayo. Guru juga pernah muda kot. Maaf banget, Guru C. Aku sebentar lagi balik ya. Kamu baru lulus magang, kan? Kebetulan di sini lagi butuh satpam. Drama sekarang ya. Bos Su, Mbak. Hari ini kita cukup sampai sini dulu ya. Sampai sini saja. Nanti kita lanjut lagi. Asik ya? Urusan sewa rumah aku urus besok pagi. Tapi kalau bibimu masih kayak hari ini, kirim orang buat ribut sama kita terus. Dia punya hak apa jadi bibiku? Aku nggak takut sama dia. Masih mau rebut saham sama aku pula. Suruh dia makan tai aja deh. Santai, Bos Su. Ada aku dan 5.927 di sini. 1 lawan 1. 10 lawan 10 juga gas. Aku bilang, Mbak Xiaoyu, sopir di perusahaan sudah pada resign semua. Pemimpin kalian sampai harus naik ojek online tengah malam. Kasihan kalian banget. Aku suka naik ojek online kok. Aku nama Erki. Aku kasih kamu kerjaan baru. Gajinya 2 kali lipat. Kamu tertarik? Tertarik? Kerja hari ini selesai. Kamu boleh pulang. Baik, Bos Su. Kamu nggak ikut pulang? Aku harus lihat kamu sampai rumah dengan aman. Kalau nggak kamu. Tunggu sebentar lagi. Minum segelas air dulu. Bagus juga, aku masuk dulu lihat kondisi keamanan.
Ada laporan dari warga perumahan. Ada pria mencurigakan mengikuti bos Su masuk ke villa. Kebetulan banget kita ketemu masalah ini. Bagian keamanan grup kita harus berani bertindak dong. Betul. Kerjaan baru yang kamu kasih ke aku. Siapa namamu? Ah sudahlah, aku panggil kamu 5927 saja ya. 5927 enak diucapkan kok. Aku sudah periksa dari atas sampai bawah. Kalau memang tidak ada apa-apa. Ini kunci cadangan. Simpan dulu di kamu. Di sini juga ada kunci garasi. Hari ini kamu bisa bawa mobil pulang. Besok bawakan lagi untuk jemput aku. Aku akan periksa halaman belakang sekali lagi. Sampai jumpa. Aku RG. Sampai jumpa, Pak Su. Kami warga yang peduli di sini. Betul-betul. Ada yang melihat orang ini menguntit pemilik rumah wanita masuk ke dalam dengan niat jahat. Benar kan? Benar. Aku pengawalnya. Kalian pergi saja. Dia menyuruh kita pergi. Kita pergi gah? Gak pergi. Kalau begitu aku harus antar kalian sendiri. Takut sama kamu. HMPH takut sama kamu hahaha. Pelan-pelan, jangan sampai mengganggu tetangga sekitar.
Bawa orang-orang ini pergi dari sini. Jangan datang lagi. Ayo pergi. Cepat. Itu kamu? Ah, Jangan kejar lagi. mau lapor polisi. Hakshu. Sepertinya ada yang sengaja mau bikin masalah besar, supaya berdampak buruk pada perusahaan. Besok aku yang urus ya. Tenang, aku akan lindungi kamu. Hakshu. Kamu baik-baik saja kan? Gak apa-apa. Malam ini, kamu boleh tinggal. Ai, kamu juga ya. Hmm. Maksudku kamu tidur cepat banget. Aku akan siap bangun kapan saja, tenang saja. Kalau begitu aku matikan lampu dulu ya.
Kamu sudah tidur? Belum? Kamu dengar suara aneh gak? Tidak. Kamu gak ikut aku pergi? Sudah bisa take off? Diam-diam. Katanya kita, memang jodoh sejati. Pak Su, bahan makanan di kulkas saya pakai tanpa izin. Oh. Sarapan itu penting, Pak Su. Makan lebih banyak ya. Kamu juga bisa buat sarapan? Menjaga pola makan yang sehat itu sangat penting. Kamu bisa nyetir speedboat gak? Gak bisa. Kalau begitu, kamu bisa nyetir pesawat gak? Gak bisa. Kalau begitu, biasanya kamu ngapain di rumah? Aku ngurusin pekerjaan rumah, Aku suka ngepel lantai. Namaku 27. Kamu punya pacar gak? Sudahlah, kamu gak harus cerita ke aku juga. Ini pesan dari Paman Liu, teman baik ayahku. Ayahku sudah hilang selama 3 tahun. Ayo kita pergi. Pak Su. Habis kemakanannya. Pak Su, kalau pakai mobil pasti lebih aman, kan? Mobilnya kehabisan bensin. Tunggu.
Pegong Pingganku. 5,927 berangkat. Pak Su, aku merasa masuk langsung kayak gini terlalu mencolok. Bisa berbahaya. Dia ada di. Siapa yang mau makan es krim? $5,927 tolong belikan aku sebotol minuman. Baik Pak Su, rasa apa yang diinginkan? Coke. Senang bertemu denganmu. Paman Liu, aku sudah cari kamu lama banget. Pama. Kak Jing. Kamu ada kabar tentang ayahku? Kak Jing, Paman Liu, aku minta maaf. Kak Jing, kamu ngapain? Kek Jing, Paman Liu, aku, Kek Jing. Tenang, hari ini aku pasti akan menyelamatkanmu dari tangan pengawal jahat itu. Pergi. Pergi sana. Dengan kamu? Dengan aku. Jing. Kamu gak mungkin masih berharap pengawal jahat itu datang menyelamatkanmu, kan? Sesuai keinginanmu. Jing. Aku bisa bilang dengan jujur, pengawal jahat itu sudah aku suruh orang bersin. Dan lagi. Supaya aman banget. Aku juga minta bantuan empata li bela diri terkenal. Empata li bela diri. Pak Su, kamu panggil aku. Kenapa baru datang? Kalian yang bikin Pak Su terluka. 4 ahli bela diri. Pak Su, kamu panggil aku. Kenapa baru datang? Kalian yang bikin Pak Su terluka. Jadi? Bukannya karena pengawal jahat kayak kamu. Dia sampai terluka. Kamu memang benar-benar kecoa yang susah mati. Kalau berani, coba lawan 4 ahli bela diri itu. Pak Su. Es krim rasa coklat sudah habis. Nani aku balikin di tempat lain buat kamu. Segera kembali. Dah. Ah.
Anak muda. Kamu gak fair. Kamu. Haha. Ahahaha. Haha. Jangan mendekat. Aku usap wajahmu. Aku sudah baca. Go Ming Ming, pulang dan bilang ke bibimu. Tidak peduli dia pakai cara licik apa untuk mendapatkan saham perusahaan. Aku akan selidiki semuanya dengan jelas. Soal sahamku. Suruh Jia Zhang bermimpi. Sudah paham kata-kata Pak Su? Bocah bau ini, kamu kira siapa? Kamu cuma satpam kecil yang jual diri untuk orang lain. Kamu kira wanita seperti dia? Benar-benar bakal punya perasaan sama kamu? Jangan bermimpi. Kamu cuma alat dia. Budak, seekor anjing. Go Ming Ming, kamu ngomong-omong kosong besar. Pukul 5.27. Jangan dengarkan omong kosong dia. Itu cuma omong kosong. Ayo Pak Su. Pergi beli es krim rasa coklat. Da Jian. Kalian berdua mending tutupi dengan handuk mandi atau apa. Kok panahnya sekeren itu? Dari mana dapatnya? Nih. Mereka maksa ngasih. Kalian genie ayah. Kalian ngapain sih? Kenakan bajunya semua buat aku. Kamu pegang apa? Segera kembalikan. Segera kembalikannya. Segera kembalikan. Ini tempat apa sih kita? Hotel Bintang 5. Menyambut tamu luar negeri. Bajingan kecil. Sudah saatnya mengakhiri semua ini. Kamu rasa orang 5.927 itu bisa dipercaya?
Kamu sudah nempel di lehernya. Tanya aku ya. Tutup mulutmu. Maaf ya. Urusan keluarga kami malah melibatkan kamu juga. Kamu gila ya. Bilang ke aku semua ini. Aku memang gak mau bikin kamu repot. Sekarang kamu sudah punya 5.927. Tentu gak butuh aku lagi. Kamu ngomong apa sih? Aku rasa kamu yang gak mau aku lagi. Baru tadi di hotel kamu hampir nembak aku. Aku mulai latihan panahan sejak umur 5 tahun. Selesai belajar di umur 16. Setelah itu, Aku tidak pernah meleset. Setiap kali dengar kamu bilang hal keren dan genit itu, aku sampai cemburu pengen cubit. Jangan sampai bikin piring buah berantakan. Kamu masih mau kasih orang apa lagi? Siapa bilang aku harus memberikannya padanya? Dia. Dia siapa sih? Mph. Makanya bawa aku lewat tangga samping. Gak nyangka kamu orang kayak gini. Bener-bener bikin aku buta mata. 5.27. Pakai baju yang rapi. Ayo pergi. Persiapkan hasilnya. sekarang, Keluar lewat tangga samping. Hei, kamu mau kemana? Aku gak mau di sini lagi. Tempat ini kotor. Aku mau ke kantor. Sekarang di kantor gak ada siapa-siapa. Gak tahu malu. Biasanya sok kayak kayu mati. Tapi sejatinya memang gak tahu malu. Bener-bener gak tahu malu. 5.927. Mending mati aja. hah, Cara nyetirnya gimana sih? Maaf. Sungguh gak enak banget. di kota gak boleh klakson, gak tahu ya? Aku tahu. Aku baru belajar nyetir. Aku janji gak akan kayak gini lagi. Lain kali pasti aku lebih hati-hati. Nyetir mobil sekeren ini. Kayaknya kamu juga orang penting. Sopan santunnya gimana sih? Gak tahu malu. 5.927. Gak tahu malu banget. Gak tahu malu.
Paksu. Hei. Kan sebelumnya bilang perusahaan mau tutup buat perbaikan, terus semua orang pulang dulu. Tapi tenang aja. Selama aku di sini, perusahaan pasti gak akan ada masalah. $5.927 gak datang ya? Anak nakal itu ya. Kamu juga gak telepon minta izin atau gimana? Tunggu dia datang, aku pasti marahin habis-habisan. Saat kayak gini adalah ujian hidup mati perusahaan. Bisa kelihatan banget. Apa seseorang punya sifat setia atau enggak? Quezetian. Tapi anak itu sih. Orangnya sebenarnya gak buruk. Mungkin memang ada urusan penting. Tapi ada urusan penting juga harusnya telepon izin dulu. Bro, aku mau jaga pintu dulu ya. Jingjing. Kamu kok sendiri? Si pengawal pribadimu mana? Si pengawal pribadimu mana? Si Ayue gimana? Kalian ngapain sama dia? Beberapa hari lalu, aku nggak sengaja dengar dari si tua. Dia ninggalin gudang ini buat kamu. Makanya aku suruh kamu datang, biar kamu ngerti tujuan si tua ngapain. Susujun, jangan sok misterius deh. Aku gak pernah tahu ada gudang kayak gini. Diam. Apa kamu bertengkar sama satpam kecil itu? Aku kasih tahu kamu, satpam kecil macam itu. Jangan lihat dia sekarang posisinya rendah. Dia boros di luar. Lihat sekarang. Su Ying. Dulu kakakku demi ibumu dan kamu mengkhianati seluruh keluarga. Tapi 3 tahun lalu kamu sendiri pulang dari luar negeri. Kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Lagi pula kakek masih menyukaimu. Soal ayahku yang hilang, aku akan selidiki sampai tuntas. Soal sahamku. Jangan mimpi. Kamu tahu kenapa aku ada di sini? Apa kalian menyekap Xiao Yu? Cepat bilang di mana dia. Kalau tidak aku lapor polisi. Sebenarnya selama 3 tahun, aku tahu semuanya tentangmu dengan jelas. Nasibmu selalu ada di tanganku. Bawa data perusahaan itu kemari.
Xiao Yu. Apakah itu kamu? Kamu nggak perlu menyalahkan dia dari awal. Xiao Yu memang aku tempatkan di dekatmu. Sekarang waktunya sudah matang. Sebenarnya kalau bukan karena satpam kecil itu tiba-tiba muncul, masalah ini sudah selesai sejak lama. Pagi ini, wanita itu adalah kamu. Oh, Hanya kamu yang punya kunci rumahku. Malam itu yang muncul di villa adalah kamu. Yang mencuri data perusahaan di komputer kuku. Iya. Aku awalnya pikir, di sini ada rahasia yang kakek tinggalkan untukmu. Tapi sekarang terlihat. Ini cuma gudang tua biasa. Aku sudah benar-benar menguasai kondisi keuangan perusahaanmu. Masalahnya lebih serius dari yang kukira. Sekarang selain menjual sahammu ke aku, kamu nggak punya pilihan lain. Xiao Yu. Beberapa tahun ini. Terima kasih sudah merawatku. Bagaimanapun juga. Kamu pernah jadi sahabat terbaikku. Tanda tangan saja. Ini demi kebaikan kita semua. Sudah sendirian saja. Kenapa harus bikin diri sendiri sengsara lagi? Asal kamu mau. Helikanku. Selalu terbuka untukmu. Pekerjaan barumu yang kamu kasih padaku adalah melindungi keselamatanmu. Kalian yang melukai bossu. Bossu sudah bisa pergi. Bossu. Ingat nomorku 1927. Keluar lewat tangga samping. Cian-cian. Aku dengar kamu memecat satpam kecil itu. Bukannya kamu sudah menyakiti hatinya sampai hancur? Pak Lee, aku di sini.
Old R7. Kenapa kamu baru datang? O 927. Kenapa kamu baru datang? Sudah tahu kamu pasti penuh intrik. Hari ini kita lihat seberapa hebat kamu bertarung. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Suruh anak buahmu mundur semua. Aku tanda tangan. Pak Su, kamu nggak perlu tanda tangan. Mereka semua bava senjata. Mana mungkin kamu menang? Aku tanda tangan, kamu bawa aku pergi. Gina. Kamu serius sama dia? Begitu ya. Kita ikuti naskahnya saja. Aku duluan yang menyerang. Hajar dia sampai nggak kenal orang tua sendiri. Kamu tanda tangan atau tidak? Aku tanda tangan, aku tanda tangan. Jangan pukul lagi, aku tanda tangan. Tolong jangan pukul dia lagi, aku tanda tangan. Saat itu kamu bilang dengan sedih seperti bunga pir yang basah oleh hujan. Aku berutang padamu. Aku berutang. Kamu jangan pukul dia. Gimana? Kita lakukan saja seperti ini. Ei. Kamu. Nggak ikutin naskahnya? Ini lift listrik 50.000 volt. Berani kamu maju. Aku bikin bosmu jadi otak enjer. Eola. Cukup, jangan keterlaluan. Kamu nggak ikutin naskah. Mainan pistolmu jangan terlalu dingin. Apakah Shang Qianyue terlalu ikut campur urusan orang? Hutangku padamu sudah lunas. Palasai, jangan bergerak. Su Sujun. Shang Xianhua. Guo Mingming. Borgol mereka. Kalian ngapain? Siapa yang beri kalian wewenang buat begini? Kami polisi. Ini surat penangkapan. Kami sudah kumpulkan cukup bukti. Bukti yang cukup bahwa kalian diduga melakukan tindak pidana membahayakan keselamatan umum, merusak tatanan ekonomi, melanggar hak-hak pribadi warga, mengganggu ketertiban sosial, korupsi, dan suap. Bawa mereka pergi. Buktinya mana? Kalian tunjukkan buktinya sekarang juga. Bukti?
Saya sudah serahkan ke polisi. Zhang Xiaotian tidak menyangka ternyata kamu rubah tua licik itu. Setahun lalu kakek menyuruh saya menyelidiki kamu. Saya tidak menyangka kamu bisa berkembang sampai seperti sekarang. Kamu di perusahaan urusan SDM dan keuangan. Saya tidak akan bahas trik-trik kecil yang kamu lakukan di sana. Tapi kamu sebagai bibi kandung Jingjing, kamu malah pakai cara yang sangat keji dan hina untuk menghadapi dia. Gudang ini saya pasang kamera pengawas sebelumnya. Semua yang kalian lakukan tadi, semua kata-kata yang diucapkan, polisi tahu semuanya satu persatu. Zhang Xiaotian, jangan sok baik di sini. Selama bertahun-tahun kamu sudah sering manfaatkan keluarga kami. Kalau ada apa-apa, simpan buat berita acara saja. Bawa pergi. Zhang Xiaotian. Aku dan bibimu sudah memperlakukanmu baik. Kamu rubah tua lupa budi. Kamu rubah tua licik itu. Xiao Yui. Jingjing. Maaf ya. Pamanjang takut membanggakan yuler sebelum sempat ditangkap. Jadi dia tidak menghubungimu dulu. Maaf sudah membuatmu merasa tersiksa. Pamanjang. Aku kira kalian sudah tidak peduli padaku lagi. Aku dan ayahmu sudah berteman bertahun-tahun. Orang lain tidak peduli kamu. Aku pasti akan peduli kamu. Kamu harus menjenguk kakekmu. Kakekmu sekarang sudah agak membaik. Mengenai masalah bisnis perusahaanmu sebelumnya, itu semua ulah susujun. Nanti aku akan bantu kamu urus. Jangan khawatir. Terima kasih Paman Zhang. Nanti aku juga harus ke kantor polisi untuk bantu penyelidikan. Oh ayah. Gudang ini memang kakekmu kasih ke kamu. Tapi aku juga tidak tahu fungsinya apa. Tapi ini urusan kalian kakek dan cucu. Aku tidak akan ikut campur. Semuanya berjalan lancar. Semua lancar. Kakek masih sehat kan? Alhamdulillah. Berkat restumu. Semua lancar. Semua baik-baik saja. Bukankah itu ketua satpam, Kak Hua? Dia datang ke sini untuk apa? Boshu. Aku memang tahu kamu akan datang. Basu. Tugasku sudah selesai. Sebenarnya, aku seorang petugas keamanan. Aku tahu kok. Kamu satpam perusahaan. Tapi pekerjaanku berbeda dengan satpam biasa. Kami hanya melayani pelanggan khusus. Kalian diundang oleh Paman Zhang. Bosu, terima kasih atas perhatianmu selama beberapa hari ini. Aku rasa sudah saatnya kita berpisah. Bisa tinggal di sini. Basu, kamu sudah nggak perlu perlindungan khusus lagi. Sampai jumpa. Hari ini. Saat di rumah. Aku yang salah paham. Maaf ya. Sebenarnya lihat kamu marah hari ini. Aku malah sedikit senang. Semangat, Basu. Kamu pasti bisa. Nomormu nggak akan kubiarkan dipakai orang lain lagi.
Boshu, tolong pasang sabuk penhamon. Boshu, tolong pasang sabuk penhamon. Boshu. Sarapan itu penting. Makan lebih banyak ya. Kalian yang membuat bos Su terluka. Ayo pergi, Boshu. Beli rasa coklat ya. Semangat, Bos Su. Kamu pasti bisa. Halo. Hari pertama masuk kerja. Kesan pertama itu penting banget. Dari suatu sudut pandang, kita ini wajah dari grup ini. Oh, Boshu, mau makan? Oh, Boshu. Itu. Kak Siayue masih dinas luar ya. Dia dinasnya kali ini agak lama. Ah. Mas Dajiang, siapa sih Kak Siayue itu? Malam ini pulang kerja aku traktir kalian makan hotpot. Santai aja sama kalian. Ya. Nona Jennifer. Kami dari industri film senang sekali bisa mengundang Anda. Semoga kerjasama kita lancar ke depannya. Ini, ambil yang ini. Dia bahkan sudah tahu nama Inggrismu. Sedangkan aku cuma tahu nomormu. Ada apa? Diam dong. Waktu itu kamu bilang. Lihat aku marah kamu jadi sedikit senang. Sekarang aku. Sangat marah. Tapi sekarang aku sangat senang. Ah. Ketemu cinta. Aku mau terbang bersamamu. Buka kasir dong.
Oh haha. Hei. Aduh. Orang yang sedang diinjak Bos Su ini adalah Xiaoyi yang tadi aku ceritakan ke kalian. Nomor 5927. Hah? Ini jelas cerita bos wanita yang keras kepala dan satpam receh yang klise. Memang agak lebay sih, tapi memang ceritanya seperti itu. Aku bilang sama kaliannya. Kalian berdua kerja dengan serius, ngerti nggak? Ini bukan hal yang bisa dialami semua satpam. Tapi ngomong-ngomong dia benar juga. Fokus aja sama tugas utama kalian. Pasti nggak bakal salah. Konfiti. Mana HP kamu? Ayo satu putaran lagi, sini-sini. Satu putaran lagi. Bro. Kita udah 3 kali kalah beruntun nih. Level 3 banyak jebakannya. Level 5 gimana? Oke nggak? Mazda Gia. Ini nggak kebetulan banget ya. Mazda Gia. Ada kabar baik nih buat kamu. Perusahaan mau panggil kita balik lagi. Besok mulai kerja lagi. Nanti tiap hari bisa lihat Mas Dajiang deh. Duat si Vek Pao Ken Kua. Ayo cepetan duduk. Buruan duduk. Aku bilang sama kaliannya, setelah kerja, jaga mereka berdua baik-baik. Kalian baru setengah jalan kerjaannya. Haha. Ini nggak ada pengaruhnya buat jalan cerita. Ya sudah jangan lanjut naik lagi. Langsung aja level 5. Ayo, takut siapa coba? Aku tanya nih. Kuda kilin kalau ke utara jadi apa? Es krim dong. Ayo mulai bicara. Kasih soal susah, cepat. Kayaknya aku tahu ayahku. Kamu kasih aku rahasia gudang ini. Pak Su. Gudang ini milik Anda. Bisa tolong nyalain lampunya? Biar suasananya lebih kerasa. Kalau kamu nggak salah. Besok kita harus ke Pegunungan Ural. 5927. Hari ini pesan tiket pesawat. Baik, Pak Su. Pak Su, bukan aku nggak hormat. Aku cuma bilang kalian berdua kok malah mesra banget di sini. Setiap hari kayak tamu yang saling menghormati gitu. Keren juga ya. Minuman revolusi nggak diminum banyak. Persahabatan revolusi yang murni. Kalian berdua perankan itu dengan jelas banget. Jelas dan gamblang. Nggak merasa kita bertiga mirip banget sama trio di suatu drama TV? Satu cewek cantik mempesona, berwibawa dan elegan. Satu cowok, penampilannya biasa aja, tapi jago banget bertarung. Satu lagi orang agak buncit. Akhir-akhir ini lagi cerewet banget. Orang lain musim keempatnya hampir tayang. Siapa tahu kita juga bisa dapat musim kedua. Oke, semua jangan cerewet lagi. Kayaknya di sana ada sesuatu nih. Pergi lihat dulu saja. Aku. Ada yang bawa meriam besar. Hahaha, malu banget. Sebenarnya aku datang hari ini karena orang dari perusahaan. Mereka semua cukup merindukan kamu. Itu aku. Aku juga sangat merindukan kamu. Sebenarnya maksudku, setiap pagi di depan kantor aku tidak melihat kamu. Aku jadi kurang terbiasa. Aku tahu banyak hal yang kamu lakukan itu karena terpaksa. Tapi kalau sudah tahu salah lalu mau berubah, itu baru teman sejati. Melihat kamu masih tetap cantik seperti dulu. Aku jadi tenang.
Itu. Kak Xiaoya. Aku masih boleh datang menjenguk kamu kan? Kamu benar-benar bisa menerbangkan pesawat ya? Apa? Maksudku, aku nggak nyangka kamu benar-benar bisa terbangin pesawat. Aku bermimpi tentang kamu dan pesawat. Ada apa dengan aku dan pesawat? Gak apa-apa, kamu terbangkan saja. Haksiu. Pasang sabuk pengaman. Berengkat, bawa aku ke ujung dunia. Baik, Pak Su.